Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku para mutasawwifun. Nah, kali ini materi yang ketujuh. Materi yang ketujuh itu al-ma'rifatu indah al-muhasibi. Siapa sebetulnya al-muhasibi itu? Al-muhasibi itu adalah Al-Haris bin Asad al-Muhasibi. Dia wafat pada tahun 243 Hijriah. Dia al-Muhasibi itu namanya Al-Haris bin Asad al-Muhasibi. Haris itu penjaga, anaknya harimau, anaknya pemberani ini yang bagaikan harimau. Al-Muhasibi. Jadi pemikiran tasawufnya itu karena tasawuf modern ya. Tasawuf modern itu aksentuasinya ada di dalam pemikiran. Muhasibi ini adalah orang yang hidup di era sekarang ini sebetulnya. Fikih sudah banyak, filsafat sudah banyak, terus tasawuf sudah banyak, terus buku teologi sudah banyak, sudah segala buku sudah banyak. Tapi al-muhasibi itu cukup bingung. Ada yang begini tapi orangnya kok seperti ini. Akhirnya al-muhasibi belajar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Setelah kembali kepada Al-Quran dan hadis, makanya al-muhasibi itu bisa keluar dari syukuk itu, dari ragu-ragu itu. Kenapa dia bisa keluar? Tudabbiru tadabbara ahwala tariqati tasawuf amrul akhir. Jadi dia berpikir tentang masalah-masalah tasawuf setelah kembali kepada Al-Quran dan hadis itu. Masalah-masalah tasawuf itu apa sebetulnya? Masalah akhirat. Jadi masalah tasawuf itu masalah akhirat, bukan masalah dunia ini. Lalu dari itulah muhasibi ketemu annahu wajada sabilan najat fit tamassuki bi taqwallah. Nah, masalah-masalah akhirat itu menurut muhasibi jalan untuk sukses adalah berpegang teguh kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu apa? Takwa itu karena muhasibi kembali kepada Al-Quran dan hadis, takwanya itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Yang saya larang jauhi tanpa dispensasi. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan, kerjakan sebagian yang kamu mampu. Berarti apa? Kalau yang fardu ya harus dikerjakan. Mampu tidak mampu itu sudah jelas mampu. Fardu itu biasanya nggak soro-soro. Dan banyak dispensasi seperti sholat. Nah, sholat ini kalau nggak mampu berdiri ya suruh duduk, nggak mampu duduk suruh tiduran. Nggak ada dispensasi. Banyak dispensasi kalau perintah Tuhan, perintah Rasulullah banyak dispensasi. Nah, cuma tidak harus dikerjakan semua. Sholat duha, sholat malam. Aduh, kalau saya dan sampean mengerjakan itu nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Dan Rasulullah yang dikasih kemampuan melakukan itu. Apa katanya takwa? Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu.
Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang saya larang jauhi, apa yang saya perintahkan kerjakan yang kamu mampu. Maka mengerjakan yang mampu itu namanya taqwallah. Jadi semata-mata karena Allah. Wa ada'u faraidihi wal wara'i, dan melaksanakan seluruh fardu-fardunya, seluruh kewajiban-kewajiban, wal wara', dan hati-hati. Di mana yang harus hati-hati itu? Fi halalihi wa haramihi, di dalam halalnya dan haramnya. Nah, di UIN Sunan Ampel itu sudah tidak ada wara' itu. Makanya adik-adikku dan saya, dan doakan mudah-mudahan seluruhnya itu masih bicara halal haram. Di UIN Sunan Ampel nggak usah jadi dekan, jadi kaprodi ada sudah tidak ngomong halal haram itu. Kaprodi di fakultas itu kan sudah punya anggaran, tapi kaprodi di pasca masih belum, tidak diikutkan rapat, jadi tidak menentukan anggaran. Nah, di UIN Sunan Ampel sudah jarang orang yang berbicara halal haram. Di UIN Sunan Ampel itu saya lihat itu hampir tidak ada yang waro, yang pejabat-pejabat. Yang ada itu pejabat itu tawarro, pura-pura waro. Itu 3. Jadi taqwallah, ada'u faraidihi, wal wara'u fi halalihi wa haramihi. Yang keempat itu taklidan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sabda Nabi, apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ada 4. 1 itu taqwallah, ada'ul faraid, wal wara' wa at-taqlid bi Rasulillah. Nah, kalau kita itu sudah menghendaki makrifat, nah ini sudah langsung kepada makrifat. Kalau ini sudah dikerjakan semua, falamma talaba al-ma'rifatu wal ilmu bi faraidihi was sunnah adahu. Kalau sudah kita itu menginginkan, mencari kemakrifatan, makrifat kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Al ilmu bil faraid. Jadi talabul ma'rifah wal ilmu bil faraid, 2, mengetahui tentang perintah-perintahnya, wasunan, dan perilaku Rasulullah. Hadahullahu ta'ala ila jama'atin minal ladina yajtami'una bainal fikhi wa tasawwuf. Allah itu langsung memberi petunjuk kepada jamaah yang mereka mengumpulkan al-fiqh wa tasawwuf. Dari fikih dan tasawuf. Filsafatnya gak masuk. Fikih tasawuf. Jadi fikih dan tasawuf. Fikih itu faraid, al-ilmu bil faraid. Ya tasawuf itu otomatis nanti itu dikasih oleh Tuhan. Nah, wa yata'assisuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'athiruna al-akhirata. Jadi karena makrifat itu akhirat, masalah-masalah akhirat, maka harus menteladani Rasulullah. Yu'athiruna, yang akan berpengaruh kepada jamaah itu, apa yang akan berpengaruh? Akhirat ala dunia. Jadi lebih cinta akhirat kepada dunia. Jadi salah satu cinta akhirat kepada dunia itu adalah salah satu jalan untuk mencari makrifat. Apa lagi? Wa yatamassakuna bi amrillahi wa sunani rasul. Ini kembali lagi, dan berpegang teguh kepada bi amrillahi, perintah Allah, wa sunanil mursalin, dan perilaku para mursalin.
adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, jadi itulah sebetulnya makrifat itu menurut Al-Muhasibi itu amrul akhir. Makanya kalau amrul akhir di dalam Al-Quran dan hadis sudah banyak itu. Sudah banyak. Kalau sampean ingin memperdalam lagi, sampean tarik. Sampean cari. Adik-adikku, yang kedua itu al-ma'rifatu indal muhasibi. Sebetulnya makrifat menurut muhasibi itu apa? Di atas sudah kita gambarkan. Tapi saya kalau ini tidak saya sampaikan, ini pernyataan al-muhasibi, al-ma'rifatu indal muhasibi. Apa makrifat menurut muhasibi? Al-ahdu bil kitabi was sunnah, mengambil dari Al-Quran dan sunnah dan hadis. Untuk apa mengambil dari Al-Quran dan sunnah itu? Litta'ati. Kenapa kok ta'at yang dikembangkan? Karena ta'at itu adalah al-mahabbah fi awal. Ta'at itu adalah karena cinta. Jadi sampean itu kok sholat gak karena cinta? Saya dan sampean melakukan apa yang disarankan, yang diperintahkan oleh Allah tidak penuh dengan cinta. Wah, berarti tidak taat itu. Karena taat dan mahabbah itu satu kesatuan, satu level. Satu level. Di taat tidak dengan cinta, nggak bisa wali, nggak bisa makrifat. Jadi kuncinya itu mahabbah. Mahabbah itu, coba Allah dan Rasulullah tidak pernah memberi dispensasi tentang cinta itu. Jadi umat yang baik itu, hamba yang baik itu mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yaitu umat yang baik. Jangan sampai sampean dan saya itu cinta kepada anaknya, cinta kepada kekasihnya melebihi cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Itu mengakibatkan dianggap tidak taat menurut al-muhasibi. Terus contohnya mengambil dari kitab itu Al-Quran apa? Mengambil dari apa? Tafakkaru fi makhluqatillah wala tafakkaru fi dzatihi fatuhliku. Kita itu harus berpikir, ilmu itu kan harus berpikir fi makhluqatillah, di dalam makhluk-makhluk Allah. Nah, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan berpikir tentang zat Allah. Kalau kalian dan saya itu berpikir tentang zat Allah, fatuhliku, maka akan hancur bangunan keimanan kita, akan hancur. Ya, lalu Al-Muhasibi mengeluarkan pernyataan li'annal ilma wal musyahadata wal ma'rifata bikulli ma tahtawihi kalimatun ma'rifatun fi urfis sufi. Karena ilmu dan melihat Allah itu makrifat, itu adalah sesuatu yang ada di dalam kandungan kalimat makrifat di dalam adatul mutasawwifun. Jadi adatus sufiyah itu, urfus sufiyah itu adalah al-ilmu wal musyahadah wal ma'rifah, terkandung di dalamnya kalimat ma'rifah itu sendiri di dalam dunia itu. Jadi al-ilmu wal musyahadah wal ma'rifah itu amrul akhir. Kok ada wali itu senang kepada dunia? Enggak ada. Makanya kemarin itu kan di tasawuf tradisional itu ada Syadziliyah. Nah, Syadziliyah itu berpakaian rapi seperti orang kaya. Cuma tujuannya kan bukan senang dunia.
Kesenangannya Syadiliyah itu adalah berpakaian rapi seperti sugih, parfum seperti bagus semuanya, supaya tidak dikasihani orang, tinggal hanya menuju kepada Tuhan. Kalau kita itu berpakaian jelek, para wali kok berpakaian jelek, para ahli tasawuf kok berpakaian jelek, itu dari pakaiannya saja dia itu membutuhkan kepada orang, membutuhkan dikasihani orang. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, maka kunci makrifat itu adalah taqwallah. Apalagi kunci makrifat itu selain taqwallah itu? Adaul faraid, melaksanakan seluruh fardu-fardunya. Yang ketiga, wal wara'a fi halalihi wa haramihi. Wara'. Yang empat, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya itu tidak akan pernah baik kecuali kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kuncinya at-ta'atu, karena at-ta'atu itu adalah al-mahabbatu fi awaliha. Jadi taat kepada Allah itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Adik-adik dan anak-anakku itu merangkum pelajaran ini dan mengembalikan ke classroom dan absen. Pertemuan yang ke-8 nanti UTS. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.